Romance of Three Ideology. Sebuah kisah yang membawa kita menelusuri jalan penuh liku, di mana tiga ideologi bertemu, beradu, dan terkadang bercinta dengan takdir yang tak terelakkan. Dalam cerita ini, kita akan mengenal Soekarno, sang pemimpi besar yang ingin menyatukan tanah air Indonesia dengan semangat nasionalisme. Seorang orator ulung, sang arsitek bangsa. Ia seperti Liu Bei, pemimpin penuh karisma yang memancarkan semangat persatuan. Soekarno menginginkan Indonesia merdeka untuk semua. Sebuah rumah, tempat rakyat dari Sabang sampai Merauke hidup berdampingan. Namun jalannya tak mudah. Ia harus berhadapan dengan berbagai ancaman, baik dari luar maupun rekan seperjuangannya sendiri. Soekarno percaya bahwa dengan kata-kata, hati rakyat bisa dirangkul, dan perjuangan tanpa darah bisa diwujudkan. Tapi, benarkah itu cukup? Kita juga akan mengenal Semaun, sang idealis, sang penggerak revolusi yang melihat dunia dalam cahaya ideologi sosialisme. Seperti Cao Cao, ia seorang pemikir cemerlang dengan visi yang tak bisa ditawar. Semaun melihat kemerdekaan sebagai jalan menuju pembebasan rakyat kecil dari belenggu kapitalisme. Sebagai pemimpin Syarikat Islam Merah, ia memercikan semangat revolusioner ke pelosok negeri. Namun, di balik ideologinya yang keras, tersimpan rasa frustasi mendalam terhadap status quo yang ia anggap sebagai setengah hati. Akankah idealisme Semaun menjadikannya pelopor perubahan? Ataukah malah menjadi titik retaknya perjuangan? Dan terakhir, kita akan mengenal sang pejuang yang berjuang demi cita-cita negara Islam yang murni. Seorang tokoh yang misterius, karismatik, dan penuh kontradiksi. Kartosuwiryo. Dia bagai Sun Quan, pemimpin yang percaya pada keyakinan daerah dan keutuhan identitas spiritual. Namun bedanya, Kartosuwiryo memilih jalan berseberangan. Ketika proklamasi menggema pada 17 Agustus 1945, Kartosuwiryo merasa idealismenya terhianati. Baginya, Indonesia seharusnya menjadi negara Islam, sebuah kekhalifahan yang menegakkan syariat sebagai landasan utama. Konfliknya dengan Soekarno seperti badai di tengah lautan. Di satu sisi mereka pernah menjadi kawan seperjuangan dalam pergerakan nasional. Tetapi di sisi lain, keyakinan mereka berseberangan seperti dua magnet yang tak bisa bersatu. Ketika Kartosuwiryo memproklamirkan DITII di Jawa Barat, sejarah mencatatnya sebagai seorang pemberontak. Namun, benarkah ia seorang pengkhianat? Ataukah hanya korban dari pandangannya yang tak terjembatani? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya dengan nama Kusno Sosro Diharjo. Ia dibesarkan dalam keluarga yang menjadi cermin keberagaman Indonesia. Ayahnya, Raden Sukemi Sosro Diharjo, adalah seorang guru Jawa yang mengabdi di sebuah sekolah kolonial. Sementara ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai, berasal dari kasta Brahmana Bali. Perpaduan budaya Jawa Bali ini tidak hanya membentuk identitasnya, tetapi juga menanamkan benih visi persatuan yang kelak menjadi fondasi negaranya. Nama Kusno dianggap membawa sial karena ia sering sakit-sakitan, sehingga diubah menjadi Soekarno, terinspirasi dari tokoh wayang berani Karno sebagai simbol harapan untuk masa depan yang lebih kuat. Pendidikan awal Soekarno di Europese Laher School Mojokerto membukanya pada dunia elit Belanda, sekaligus menjadarkannya pada jurang ketimpangan antara penjajah dan terjajah. Di sekolah ini ia menguasai bahasa Belanda.
Tetapi hatinya justru semakin dekat dengan kritik terhadap kolonialisme melalui buku-buku seperti Max Havelaar karya Multatuli yang diperkenalkan ayahnya. Raden Sukemi tidak hanya mengajarkan kejujuran dan kesederhanaan, tetapi juga membekali anaknya dengan pemikiran kritis yang kelak menjadi senjata melawan penindasan. Masa kecilnya juga diwarnai pergulatan identitas. Sebagai anak pribumi di sekolah Belanda, ia dijuluki Londo Ireng atau Belanda Hitam. Konflik batin ini memuncak saat ia dilarang masuk gereja di Mojokerto hanya karena bukan orang Eropa. Ini menjadi pengalaman pahit yang membakar kesadaran akan rasialisme sistem kolonial. Di balik keteguhan sikapnya, Soekarno kecil menyimpan luka. Kemiskinan keluarga membuatnya tak mampu membeli sepatu baru. Sementara kematian adik perempuannya Sukarmini akibat kurangnya akses pengobatan memperdalam tekadnya untuk melawan ketidakadilan. Pada usia 15 tahun, Soekarno meninggalkan Mojokerto dan pindah ke Surabaya untuk melanjutkan pendidikannya di Hugger Burger School. Namun kepindahan ini bukan sekedar urusan sekolah. Ia memulai babak baru dalam hidupnya dengan tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, pemimpin syarikat Islam yang karismatik. Rumah Cokro Aminoto bukan hanya tempat tinggal, melainkan pusat intelektual dan politik yang mengubah cara pandang Soekarno muda terhadap dunia. Di rumah sederhana itu, Soekarno terpapar atmosfer yang penuh dengan diskusi politik, debat ideologis, dan semangat anti-kolonial. Setiap malam, tokoh-tokoh pergerakan seperti Alimin, Musso, dan Semaun berkumpul untuk membahas strategi melawan penjajahan. Soekarno yang saat itu masih remaja duduk diam di sudut ruangan, menyerap setiap kata seperti spons. Ia belajar tentang Marxisme, nasionalisme, dan Islamisme. 3 ideologi yang kelak mempengaruhi konsep nasakomnya. Cokro Aminoto dengan pidatonya yang berapi-api menjadi mentor sekaligus inspirasi baginya. Selain politik, Soekarno juga belajar tentang kehidupan. Cokro Aminoto mengajarkannya pentingnya disiplin, integritas, dan keberanian. Ia sering diminta membaca koran, menganalisis berita, dan menyampaikan pendapatnya di depan tamu-tamu penting. Latihan ini mengasah kemampuan retorikanya yang kelak membuatnya dikenal sebagai orator ulung. Cokro Aminoto juga memperkenalkannya pada dunia jurnalisme dengan mengajaknya menulis untuk koran Utusan Hindia, organ syarikat Islam. Tak hanya menjalin hubungan sebagai guru dan murid, Soekarno juga membangun kedekatan lebih dengan Hos Cokro Aminoto lewat putrinya yakni Siti Utari yang dijodohkan kepada Soekarno. Saat itu Utari masih berusia 16 tahun dan Soekarno berusia 20 tahun. Pernikahan ini lebih dilandaskan pada kedekatan keluarga dan rasa hormat Soekarno kepada gurunya dibandingkan cinta sejati. Soekarno sendiri mengakui bahwa ia menikahi Utari lebih karena ingin menunjukkan baktinya kepada Cokro Aminoto yang telah membimbingnya dalam dunia politik. Sayangnya pernikahan ini tidak berlangsung lama. Utari yang masih sangat muda dan polos tidak merasakan hubungan emosional yang kuat dengan Soekarno. Di sisi lain, Soekarno mulai menemukan ketertarikannya pada wanita lain, yaitu Inggit Ganasih, yang kelak menjadi pendampingnya dalam perjuangan politik. Akhirnya, pernikahan Soekarno dan Utari berakhir dengan perceraian secara baik-baik. Meski pernikahan mereka singkat, hubungan Soekarno dengan keluarga Cokro Aminoto tetap terjalin erat dan penuh penghormatan. Pada 1926, Soekarno lulus sebagai insinyur sipil dari Teknische Hogeschool yang kini menjadi ITB di Bandung. Tesisnya tentang baja dan beton menjadi simbol keteguhannya, seperti beton Indonesia harus kokoh melawan tekanan kolonial. Namun, jalan hidupnya tak berakhir di balik meja teknik. Pada 4 Juli 1927, bersama rekan-rekan seperjuangan seperti Sartono, Iskak Cokro Adisuryo, dan Anwari, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia, sebuah partai berhaluan non-kooperatif
yang menolak kerjasama dengan kolonialis. Dengan semboyan Indonesia Merdeka sekarang, PNI menjadi mercusuar baru bagi kaum nasionalis radikal. Soekarno yang saat itu berusia 26 tahun, merancang strategi jitu, memobilisasi massa melalui pidato-pidato membara, tulisan provokatif di koran Suluh Indonesia Muda, dan konsep merhanisme yang menempatkan rakyat kecil sebagai tulang punggung revolusi. PNI berkembang pesat. Cabang-cabangnya bermunculan di Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Rapat umum di Bandung pada 1929 memecahkan rekor dengan 10.000 peserta. Sebuah angka fantastis untuk era itu. Namun popularitas Soekarno justru menjadi alarm bahaya bagi Belanda. Pidatonya yang berjudul Indonesia Menggugat di Pengadilan Bandung mengkritik habis-habisan sistem kolonial, membuat pemerintah Hindia Belanda geram. Mereka menuduh PNI sebagai dalang pemberontakan meski tak ada bukti konkret. Pada 29 Desember 1929, Soekarno ditangkap di Yogyakarta. Penjara di Bandung menjadi saksi bisu kegigihannya merumuskan pembelaan selama persidangan. Di pengadilan yang digelar untuk menghentikan pengaruhnya, ia justru mengubah ruang sidang menjadi panggung propaganda kemerdekaan. Akhirnya pada 1931, Belanda membubarkan PNI dan menjatuhkan hukuman pengasingan ke Ende Flores. Di pengasingan, Soekarno tak berhenti berpikir. Ia menghabiskan waktu dengan membaca filsafat Barat, mendiskusikan Islam dengan pastor Katolik, dan merenungkan konsep Pancasila di bawah pohon sukun. Pengasingan justru memperluas wawasannya tentang persatuan dan keberagaman. Namun Belanda masih khawatir. Pada 1938, ia dipindahkan ke Bengkulu yang lebih terpencil. Di sana ia bertemu Fatmawati, kelak menjadi istrinya yang menjahit sangsaka merah putih. Pembentukan PNI dan pengasingan Soekarno adalah babak penting dalam sejarah Indonesia. Meski partai itu dibungkam, semangatnya tetap hidup. Soekarno dari balik jeruji dan pengasingan membuktikan bahwa represi tak mampu mematikan ideologi. Justru dari sanalah benih-benih revolusi disemai, menunggu waktu untuk meletus pada 17 Agustus 1945. Di sebuah desa kecil bernama Curah Malang, Jawa Timur, pada tahun 1899 lahirlah seorang anak yang kelak menjadi pelopor gerakan buruh dan komunisme di Indonesia. Namanya adalah Semaun. Ia tumbuh di lingkungan keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang buruh rel kereta api kolonial. Hidup dalam keterbatasan tidak membuatnya menyerah. Justru dari kehidupan yang penuh kesulitan inilah, ia mulai memahami ketimpangan sosial antara pribumi dan penguasa kolonial. Semaun beruntung bisa mengenyam pendidikan Belanda di Surabaya, sesuatu yang jarang dinikmati oleh anak pribumi pada masa itu. Namun, di balik pendidikan tersebut, ia menyaksikan ketidakadilan sosial yang menyala di sekitarnya. Kesenjangan antara kaum pribumi dan orang-orang Eropa membekas dalam pikirannya. Pendidikan Belanda memberinya alat untuk memahami dunia, tetapi realitas di sekitarnya membentuk keyakinannya untuk melawan penindasan. Sejak remaja, Semaun sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam berdebat dan menulis. Ia aktif membaca literatur sosialisme dan Marxisme yang mulai berkembang di Hindia Belanda. Pemikirannya semakin tajam ketika pada tahun 1915, dalam usia 16 tahun ia bergabung dengan ISDV, sebuah organisasi sosialis yang didirikan oleh para aktivis Belanda di Indonesia. Dalam waktu singkat, Semaun menunjukkan kepiawaiannya dalam berorganisasi. Ia tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu menyusun strategi untuk membangun kesadaran di kalangan buruh. Pada tahun 1917, ia terlibat dalam pemberontakan buruh kereta api di Surabaya, salah satu aksi perlawanan buruh terbesar pada masa kolonial. Keberaniannya membawa konsekuensi.
Ia dipenjara selama 6 bulan. Namun, pengalaman ini tidak membuatnya surut, justru semakin memperkuat tekadnya. Pada tahun 1920, ISDV berubah menjadi Partai Komunis Hindia atau PKH, yang kemudian berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia. Di usia 21 tahun, Semaun terpilih sebagai ketua PKH, menjadikannya pemimpin komunis termuda di Asia. Di bawah kepemimpinannya, PKI berkembang pesat dengan strategi yang menggabungkan perjuangan kelas buruh dan semangat anti-kolonialisme. Ia juga aktif membentuk Serikat Buruh Kereta Api atau VSTP yang dalam waktu singkat memiliki puluhan ribu anggota. Tahun 1919 menjadi titik penting dalam perjalanan hidup Semaun ketika ia bertemu dengan seorang pemuda cerdas bernama Soekarno. Saat itu, Soekarno tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, pemimpin Syarikat Islam, tempat di mana berbagai tokoh pergerakan sering berkumpul untuk berdiskusi. Semaun dan Soekarno memiliki kepribadian yang berbeda. Semaun dengan latar belakang buruh dan ideologi Marxisnya, sementara Soekarno lebih nasionalis dengan pemikiran persatuan Indonesia. Meski demikian, keduanya memiliki kesamaan. Semangat juang yang tinggi melawan penjajahan. Mereka sering terlibat dalam diskusi panjang di rumah Cokro Aminoto, membahas strategi perjuangan dan peran rakyat dalam pergerakan nasional. Semaun memperkenalkan gagasan sosialisme dan pentingnya kaum buruh sebagai ujung tombak revolusi. Sementara Soekarno menekankan pentingnya membangun kesadaran nasional yang lebih luas. Persahabatan mereka semakin erat, terutama setelah mereka sama-sama menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial. Namun, perbedaan pandangan politik mulai terlihat seiring waktu. Semaun lebih condong pada perjuangan kelas dan revolusi kaum buruh, sedangkan Soekarno memilih jalur nasionalisme yang lebih moderat dan mengakomodasi berbagai golongan. Meskipun berbeda jalan, keduanya tetap saling menghormati. Bahkan setelah Semaun meninggalkan Indonesia, Soekarno masih mengenang Semaun sebagai salah satu tokoh besar dalam pergerakan kemerdekaan. Namun perjuangan tidak selalu berjalan mulus. Di dalam tubuh PKI sendiri muncul perpecahan, terutama dengan Tan Malaka, yang lebih menginginkan revolusi segera dengan taktik gerilya. Sementara itu, Semaun cenderung lebih moderat dalam pendekatannya. Pada tahun 1925, PKI berada dalam tekanan besar dari pemerintah kolonial. Situasi semakin memanas ketika pemberontakan besar terjadi pada tahun 1926 di Jawa Barat dan Sumatera. Sayangnya, pemberontakan ini tidak terorganisir dengan baik dan berakhir dengan kegagalan. Belanda melakukan penindasan besar-besaran. 13.000 orang ditangkap, banyak yang diasingkan ke Bovendigul, Papua. Saat itu, Semaun sedang berada di luar negeri. Ia dikritik karena dianggap tidak terlibat aktif dalam pemberontakan. Namun, pada kenyataannya, ia sedang menjalankan tugas dari Komintern atau Komunis Internasional di Uni Soviet. Akibat situasi yang semakin sulit di Indonesia, ia akhirnya menetap di Uni Soviet dan menghabiskan lebih dari 3 dekade di sana. Pada tahun 1956, setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengizinkan Semaun untuk kembali ke tanah air. Ia pulang sebagai seorang intelektual yang telah lama meninggalkan dunia politik praktis. Ia kemudian bekerja di Kementerian Perhubungan sebagai ahli transportasi, tetapi tetap tidak banyak terlibat dalam perpolitikan nasional. Namun situasi kembali berubah drastis setelah peristiwa Gerakan 30 pada tahun 1965. Meski Semaun sudah lama tidak aktif dalam PKI, namanya tetap dikaitkan dengan komunisme. Ia kembali tersingkir dari kehidupan publik dan memilih hidup dalam kesederhanaan. Semaun menghabiskan sisa hidupnya di Jakarta, jauh dari hingar-bingar politik yang pernah membesarkannya. Pada tahun 1971, ia meninggal dunia dalam kesunyian. Makamnya di TPU Karet Bifak bahkan tidak diberi tanda khusus.
Meski Semaun telah tiada, namun warisan perjuangannya tetap hidup. Ia dikenang sebagai pelopor gerakan buruh di Indonesia, sosok yang membuktikan bahwa perjuangan kelas dan nasionalisme dapat berjalan beriringan. Meski hubungannya dengan Soekarno sempat merenggang karena perbedaan ideologi, keduanya tetap menjadi bagian penting dari sejarah pergerakan nasional Indonesia. Kartosuwiryo, nama yang lekat dengan perjuangan menegakkan Negara Islam Indonesia atau NII, lahir pada 7 Februari 1905 di Cepu, Jawa Tengah. Masa kecilnya dihabiskan dalam lingkungan religius yang kuat. Ayahnya Kartodikromo adalah seorang mantri kehutanan yang taat beragama. Sementara ibunya Siti Hatijah mengajarkannya nilai-nilai kesederhanaan dan keteguhan hati. Pendidikan agamanya dimulai di pesantren, tempat ia belajar Al-Quran, fikih, dan tasawuf. Namun, jiwa pemberontaknya mulai terlihat saat ia pindah ke sekolah rakyat folk school dan kemudian ke Europis Lahir School di Bojonegoro, di mana ia mulai menyadari ketidakadilan sistem kolonial. Pada usia remaja, Kartosuwiryo melanjutkan pendidikannya ke Nederland Indische Artsen School atau NIAS, sekolah kedokteran di Surabaya. Disinilah ia bertemu dengan Soekarno dan Semaun, dua tokoh yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah Indonesia. Ketiganya tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, pemimpin syarikat Islam yang karismatik. Di bawah bimbingan Cokro Aminoto, mereka sering berdiskusi tentang nasionalisme, Islam, dan sosialisme. Soekarno dengan retorikanya yang memukau menginspirasi Kartosuwiryo untuk memikirkan kemerdekaan Indonesia. Sementara Semaun yang lebih radikal memperkenalkannya pada ideologi Marxis. Meski berbeda pandangan, ketiganya bersatu dalam semangat melawan kolonialisme. Namun, perbedaan ideologi mulai memecah kebersamaan mereka. Semaun yang memimpin Syarikat Islam Merah mulai membawa pengaruh komunisme ke dalam gerakan ini. Ia melihat penderitaan rakyat kecil sebagai bukti bahwa revolusi harus radikal dan tidak bisa setengah hati. Perpecahan ini membuat Syarikat Islam terbelah menjadi dua. Syarikat Islam Putih yang tetap berpegang pada nasionalisme dan agama, dan Syarikat Islam Merah yang terpengaruh oleh komunisme. Cokro Aminoto yang sedih melihat perpecahan ini mencoba menjaga para muridnya tetap bersatu. Tapi jalur mereka semakin jauh. Soekarno yang mulai membangun ideologi kebangsaannya sendiri, memilih untuk menjembatani perbedaan ini melalui persatuan nasional. Namun, hubungannya dengan Semaun mulai memanas ketika gagasan Marxis terlalu dominan. Sementara itu, Kartosuwiryo yang setia pada Syarikat Islam Putih memandang Semaun sebagai pengkhianat. Setelah wafatnya Cokro Aminoto pada tahun 1934, perselisihan ideologi antara ketiga murid ini semakin tajam. Kartosuwiryo yang semakin kecewa dengan jalur nasionalisme sekuler Soekarno mulai membangun ideologi Islam yang lebih tegas. Ia bermimpi tentang Indonesia sebagai sebuah negara Islam yang menerapkan syariat sebagai dasar kehidupan. Pada tahun 1940-an, Kartosuwiryo mulai mengkonsolidasikan kekuatannya di Jawa Barat. Ia mendirikan Darul Islam atau DI, sebuah gerakan yang bertujuan mendirikan negara Islam. Ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua pada tahun 1948, Kartosuwiryo memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk memproklamasikan negara Islam Indonesia atau NII pada 7 Agustus 1949. Ia mengangkat dirinya sebagai imam dan memimpin perang gerilya melawan pemerintah Indonesia yang baru terbentuk. Perjuangan Kartosuwiryo tidak mudah. Ia harus menghadapi tentara Republik Indonesia yang dipimpin oleh mantan sahabatnya Soekarno. Hubungan mereka yang dulu hangat berubah menjadi permusuhan. Soekarno sebagai presiden melihat DITII sebagai ancaman terhadap persatuan bangsa. Sementara Kartosuwiryo menganggap Soekarno telah mengkhianati cita-cita Islam. Semaun yang telah lama menghilang dari panggung politik tidak terlibat langsung dalam konflik ini,
tetapi perpecahan ideologi mereka tetap menjadi simbol perbedaan yang tak terdamaikan. Setelah bertahun-tahun berperang, Kartosuwiryo akhirnya ditangkap pada 4 Juni 1962 di Gunung Geber, Jawa Barat. Pada 5 September 1962, sejarah Indonesia mencatat momen pilu yang menggoreskan luka dalam bagi Presiden Soekarno. Di hadapannya terhampar surat keputusan yang akan menentukan nasib akhir seorang sahabat lama, Soekarji Marijan Kartosuwiryo, sang Imam Negara Islam Indonesia atau NII. Soekarno yang dulu pernah berdiskusi panas dingin tentang nasionalisme dan Islam di rumah Hos Cokro Aminoto, kini harus memutuskan hidup mati seorang kawan yang telah berubah menjadi musuh. Soekarno duduk di ruang kerjanya, memandangi dokumen itu dengan tatapan kosong. Tangannya gemetar saat memegang pena. Di benaknya, ia teringat masa-masa ketika mereka masih muda, penuh semangat, dan bermimpi tentang Indonesia merdeka. Kartosuwiryo dengan keteguhannya pada prinsip Islam pernah menjadi bagian dari perjuangan mereka melawan kolonialisme. Namun jalan mereka berpisah ketika Kartosuwiryo memilih jalur radikal, mendirikan Darul Islam dan memproklamasikan negara Islam Indonesia pada 1949. Soekarno sebagai presiden tidak bisa mentolerir upaya memecah belah persatuan bangsa. Perang gerilya yang dilancarkan Kartosuwiryo telah menelan banyak korban, baik dari pihak tentara maupun rakyat sipil. Namun di balik semua itu, Soekarno tetap melihat Kartosuwiryo sebagai manusia yang berjuang demi keyakinannya. Ia tahu Kartosuwiryo bukanlah penjahat biasa, melainkan seorang idealis yang tersesat dalam jalannya sendiri. Saat pena menyentuh kertas, air mata Soekarno tak terbendung lagi. Ia menangis bukan hanya karena harus menandatangani surat keputusan eksekusi, tetapi juga karena ia merasa kehilangan seorang sahabat yang pernah ia kagumi. Setelah menandatangani surat itu, Soekarno terdiam lama. Ia memandang keluar jendela, memikirkan betapa ironisnya sejarah. Dua sahabat yang dulu bersatu melawan penjajah, kini terpisah oleh tembok ideologi yang tak bisa dijembatani. Soekarno tahu keputusannya ini akan menjadi catatan kelam dalam sejarah Indonesia. Tetapi sebagai pemimpin, ia merasa tidak punya pilihan lain. Persatuan bangsa harus dijaga, meski dengan mengorbankan sahabat sendiri. Kartosuwiryo dieksekusi pada 5 September 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu. Kematiannya menandai berakhirnya perjuangan bersenjata Darul Islam, tetapi ideologinya tidak ikut mati. Gerakan-gerakan Islam radikal yang muncul di kemudian hari seringkali mengklaim Kartosuwiryo sebagai inspirasi mereka. Ia tetap dikenang sebagai sosok yang berani mempertaruhkan segalanya demi keyakinannya, meski harus berhadapan dengan mantan sahabat dan negara yang ia cintai. Soekarno di sisi lain terus memikul beban moral dari keputusan itu. Dalam beberapa kesempatan, ia menyatakan bahwa menandatangani surat eksekusi Kartosuwiryo adalah salah satu momen tersulit dalam hidupnya. Kisah Soekarno dan Kartosuwiryo adalah potret tragis dari persahabatan yang hancur karena perbedaan ideologi. Mereka adalah dua sisi mata uang yang sama-sama mencintai Indonesia, tetapi dengan cara yang berbeda. Dan dalam perbedaan itu, sejarah mencatat air mata Soekarno sebagai simbol dari betapa beratnya memikul tanggung jawab sebagai pemimpin. Begitulah takdir mempertemukan tiga anak bangsa yang brilian, Soekarno, Semaun, dan Kartosuwiryo. Dari rumah sederhana Cokro Aminoto, mereka belajar dari guru yang sama, namun berjalan di jalur yang sangat berbeda. Soekarno memilih jalan persatuan di tengah perbedaan. Semaun memilih perjuangan kelas sebagai jalan utama, sementara Kartosuwiryo memperjuangkan identitas Islam hingga akhir hayatnya. Ini bukan sekedar kisah perbedaan ideologi,
tetapi juga pelajaran tentang kompleksitas perjuangan bangsa. Mereka adalah tokoh-tokoh yang meskipun berbeda jalan, sama-sama membentuk sejarah Indonesia. Sampai di ujung labirin kali ini, tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.